Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan yang lebih baik ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Ayo kita simak videonya. Jadi kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk anak SD. Judul besarnya yaitu teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya, cara membuat kue, cara menggambar, atau cara menanam bunga. Di materi ini, kita akan belajar tentang teks prosedur dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Jadi, kita masuk ke definisi dan tujuan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti oleh pembaca agar dapat menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan dengan benar. Teks prosedur dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memasak, merakit sesuatu, membuat kerajinan, atau bahkan untuk memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu yang lebih kompleks seperti merawat hewan peliharaan. Berikut adalah kegunaan teks prosedur. Yang pertama, memberikan petunjuk yang jelas. Teks prosedur membantu kita untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kedua, membuat proses lebih mudah untuk dipahami. Prosedur menyusun langkah-langkah dengan urutan yang logis, sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas, kita dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur yang teratur dan mudah dipahami. Berikut adalah struktur teks prosedur yang umum. Pertama adalah judul. Judul teks prosedur harus jelas dan menggambarkan isi teks. Misalnya, cara membuat kue bolu atau cara merawat kucing. Yang kedua adalah peralatan dan bahan. Bagian ini mencantumkan peralatan dan bahan yang akan diperlukan untuk melakukan suatu tugas. Misalnya, untuk membuat kue bolu, kita perlu mencantumkan bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, dan mentega, serta peralatan seperti pelangi, serta peralatan seperti wadah, pengaduk, dan oven. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas. Setiap langkah harus dijelaskan dengan jelas dan ringkas. Misalnya, campur tepung, gula, dan telur dalam wadah. Berikut adalah langkah-langkah membuat teks prosedur. Yuk kita belajar membuat teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah menentukan topik. Pilihlah topik yang ingin kamu tulis. Misalnya, cara membuat kerajinan tangan, atau cara merawat tanaman, atau cara bermain game. Yang kedua adalah kumpulkan informasi. Cari informasi tentang topik yang kamu pilih. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa, membaca buku, atau mencari informasi di internet. Yang ketiga, susun langkah-langkah. Tulis langkah-langkah untuk menyelesaikan topik yang kamu pilih. Pastikan langkah-langkahnya runtut dan mudah dipahami. Keempat, tulis teks prosedur. Tulis teks dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami atau menggunakan kalimat yang pendek. Yang lima, periksa kembali. Baca kembali teks prosedur yang sudah kamu tulis. Pastikan langkah-langkahnya benar dan mudah dipahami. Ini adalah contoh teks prosedur yang sederhana. Judulnya adalah cara mencuci tangan. Berikutnya adalah peralatan dan bahan. Itu sabun, air, handuk. Dan yang ketiga itu adalah langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih. 2. Oleskan sabun ke telapak tangan. 3. Gosok kedua tangan hingga berbusa. 4. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Kelima, gosok kuku
keringkan tangan dengan handuk bersih. Mudah bukan? Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kamu dapat mencuci tangan dengan benar dan menjaga kebersihan diri. Selanjutnya adalah penggunaan kata perintah dalam teks prosedur. Kata perintah sangat penting dalam teks prosedur karena membantu pembaca memahami apa yang harus mereka lakukan. Kata perintah biasa menggunakan bentuk imperatif, seperti ambil, potong, campur, tambahkan, panaskan, keringkan, rapikan. Contohnya, ambil kertas dan pensil atau potong kertas menjadi bentuk persegi panjang. Kosakata yang penting dalam teks prosedur. Berikut adalah beberapa kosakata yang penting yang sering digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama adalah peralatan, alat, perlengkapan, perkakas, bahan, bahan baku, komponen, bahan tambahan, langkah, tahap, urutan, proses. Selain itu, teks prosedur juga menggunakan kata-kata perintah, kata-kata penghubung, dan kata-kata keterangan waktu. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mempelajari cara dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Ayo kita latihan membuat teks prosedur yang sederhana. Sekarang, saatnya berlatih. Buatlah teks prosedur sederhana tentang cara menggambar sesuatu yang kamu suka. Misalnya, cara menggambar bunga, hewan, atau mobil. Tulis langkah-langkahnya dengan jelas dan mudah dipahami. Jadi langkah pertama adalah pilih topik. Pilihlah sesuatu yang ingin kamu gambar. Kedua, kumpulkan peralatan. Siapkan pensil, kertas, dan penghapus. Yang ketiga adalah tulis langkah-langkah. Tulis langkah-langkah menggambar dengan jelas dan mudah diikuti. Setelah selesai, bagikan teks prosedurmu kepada teman-temanmu dan mintalah mereka mencoba menggambar sesuai dengan petunjukmu. Kesimpulan dan evaluasi. Sekarang, kamu sudah memahami teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang sangat berguna untuk membantu kita menyelesaikan tugas dengan mudah dan benar. Ingatlah untuk selalu mengikuti langkah-langkah yang tertera dengan teliti agar hasil sesuai dengan yang diinginkan. Poin yang harus kita perhatikan yaitu kejelasan teks prosedur. Teks prosedur yang baik harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kedua adalah runtut. Langkah-langkah dalam teks prosedur harus tersusun secara logis dan berurutan. Yang ketiga, teks prosedur sebaiknya tidak terlalu panjang dan fokus pada informasi penting. Keempat, praktis. Teks prosedur harus mudah diterapkan dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sekian materi kita pada hari ini tentang teks prosedur. Ibu harap kalian bisa mempelajari ini di rumah dan menjadikan pelajaran ini sebagai sumber pengetahuan kalian agar kalian lebih terlatih dalam membuat teks prosedur. Baik, sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Jangan lupa untuk belajar mandiri di rumah dan untuk juga belajar di sekolah. Semangat anak-anak!